أيها الإنسان إنه القرآن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على هداة المهتدين سيد الأولين والآخرين إمام المهتدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال جل من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد إمام غرة المحجلين. اللهم صل عليه وبارك wasallam tasliman katsiran mazida. Jamaah sidang Jumat, sudah lebih dari 2 bulan kita melaksanakan ibadah salat Jumat yang secara prinsip kesyar'iannya bahwa tempat ini memang bukan masjid. Dari sisi tentang niat dibangun awalnya memang bukan untuk masjid. Hanya saja kedaruratan yang mudah-mudahan sekali lagi tidak mengeluarkan dari prinsip pokok ibadah Jumat dari ketentuan-ketentuan syariat, maka sesuai dengan kedaruratan itu sendiri ada hukum yang keluar dari tempat di mana kita melaksanakan ibadah Jumat bahwa ini bukan masjid, sehingga hal-hal yang terlanggar di masjid bukan berarti sesungguhnya kita boleh melakukan apa saja juga di sini. Mudah-mudahan perencanaan pembangunan perluasan Masjid Riyadhus Shalihin secara bertahap dalam 2 bulan ke depan mungkin beberapa bagian dari Masjid Riyadhus Shalihin mudah-mudahan sudah bisa kita tempati kembali, walaupun tentu untuk 2 bulan ke depan tidak akan Masjid Riyadhus Shalihin selesai sebagaimana semestinya sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan kita semua bisa bersabar untuk melaksanakan semua ketaatan kita, karena alhamdulillah kalau dari sisi tempat walaupun tidak bisa menampung seluruhnya, tapi mudah-mudahan bagian dari wasilah kita beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terkurangi banyak. Semoga antum dan kita semua bisa bersabar karenanya, karena semua proses tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, terburu-buru. Di dalam Jumat yang kita masih di bulan Jumada al-Akhirah, masuk Jumat pertama barangkali pada hari ini, di mana setelah Jumada al-Akhirah ada Rajab, ada Sya'ban. 2 bulan setelah itu kita memasuki bulan Ramadan. Yang ingin disampaikan pada Jumat siang kali ini berkenaan dengan bagaimana
kehidupan kaum muslimin, bahwa hidup mereka dalam mengatur apa yang menjadi kemaslahatan dunianya, karena agama itu didefinisikan adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla berupa undang-undang, batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, di mana batasan, ketentuan dan undang-undang itu tujuannya adalah tahqiqus sa'adah, mewujudkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan fid darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka salah satu yang mengatur apa yang menjadi prinsip agama kita, bagaimana kebahagiaan itu bisa diwujudkan. Salah satunya melalui bagaimana sistem kepemimpinan di dalam Islam itu sudah dirunut secara sistematis, bahkan bukan hanya teksnya tetapi juga bagaimana caranya, kemudian apa yang menjadi prinsipnya, lalu pengalaman-pengalaman, ada eksperimen, ya, bukan eksperimen, ada pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan, ada contoh-contoh yang sudah ada. Maka izinkan bahwa pada siang hari ini ingin sedikit mengangkat tentang bagaimana kepemimpinan dalam Islam yang ruh pokoknya adalah al-adlu, yang disebut dengan adil. Kata adil di dalam Al-Quran berulang disebut. Bahkan para khatib Jumat mengakhiri khutbah Jumatnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat adil, melakukan keadilan, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, sampai akhir ayat yang saya sebutkan tadi. Perintah dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa la yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Satu waktu bahwa kita diminta untuk bisa memutuskan perkara. Di antara apa yang kita putuskan, kita kita terkait dengan hubungan yang tidak objektif, ada ketidaksukaan terhadap orang yang akan kita putuskan hukumnya. Maka Al-Quran berpesan, jangan pula kebencian kita terhadap satu kaum menyeret kita untuk tidak adil karena dasar kebencian kepada kaum tersebut. Adil tidak melihat bahwa ini keluarga kita, ini musuh kita. Kalau keadilan milik musuh, diberikanlah adil itu untuk musuh. Kalau adil itu milik keluarga, karena memang adilnya seperti itu, maka diberikanlah kepada keluarga. Kalau adil itu milik sahabat, diberikanlah kepada sahabat. Tapi kalau adil itu milik bukan sahabat, diberikanlah kepada yang berhaknya. Keadilan yang pertama yang bisa kita lihat, bagaimana Al-Quran merumuskan adil itu. Dalam surat Al-Hajj ayat 41, Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Adil yang pertama adalah saat seorang pemimpin tahu bahwa kekuasaannya itu adalah mandat dari Allah untuk mewujudkan apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah mengatakan alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang saat Allah berikan kepemimpinan kepada mereka, saat mereka diberikan mandat untuk menjadi pemimpin,
maka yang mereka lakukan adalah bahwa mereka mendirikan sholat. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kanal yang besar, kesempatan yang besar, semuanya diberikan ruang. Aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Saya teringat bahwa ayat ini pernah dijelaskan saat salah seorang raja di antara raja Saudi, kalau tidak salah adalah Raja Khalid rahimahullah, ketika salah seorang syekh menjelaskan di kuliah, di kelas, di hadapan mahasiswa, kemudian berkunjunglah raja ini. Begitu berkunjung, duduklah raja ini dengan para pengiringnya, yang diantaranya para putra mahkota dan semua yang mengiringi raja tersebut. Maka begitu raja itu datang, kemudian duduk mendengar, dan ayat yang dibahas adalah ayat di surat Al-Hajj 41 ini. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang saat Allah berikan kekuasaan, maka mereka mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar. Subhanallah wa masya Allah, dari ayat itu maka raja ini terinspirasi setelah syekh menjelaskan ayat ini. Begitu pulang maka keluarlah, kalau dalam bahasa kita mungkin kepres, keputusan presiden. Itu adalah raja yang memutuskan bahwa dibuat sebuah lembaga, ya, lembaga yang mengatur tentang apa? Hayatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Lembaga resmi langsung di bawah raja. Urusannya adalah hayatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebuah lembaga. Ayat yang tadi dilembagakan secara konstitusional, yang menjaga bagaimana syariat Allah ini ada yang bisa mengawalnya. Maka keadilan yang pertama saat kita melihat pemimpin mampu menerjemahkan apa yang menjadi kuasanya dia di dunia itu bukan karena dia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kuasa tersebut. Kalimat adil itu sendiri bukan kemudian diletakkan oleh manusia sehingga pemahaman keadilan itu hanya milik manusia. Keadilan bukan ditetapkan oleh orang-orang yang lemah hanya karena kepentingan orang yang lemah itu sendiri bahwa pemimpin harus adil. Keadilan bukan kemudian diminta oleh orang-orang yang dizalimi karena ada hak orang yang dizalimi, yang terampas kemudian minta keadilan, atau keadilan dibuat oleh orang yang membuat undang-undang yang ketika undang-undang itu dibuat bisa saja keadilan itu adalah keadilan yang karet, keadilan yang tergantung siapa yang melaksanakannya, keadilan tergantung siapa yang membutuhkannya. Perangkat keadilan, pengadilannya ada, orangnya ada, undang-undangnya ada, tetapi keadilan itu sendiri secara hakikatnya bisa jadi tidak ditegakkan. Ada jaksanya, ada hakimnya, ada ruang pengadilannya, ada undang-undangnya yang dibuat, tetapi semakin itu dibesarkan, semakin itu diadakan, jeritan orang-orang yang terzalimi bukan berkurang tapi banyak. Bukan hanya itu saja, pertentangan di antara banyak pihak, banyak orang. Tidak ada rumusan adil itu adalah sebagaimana orang bisa melihat dirinya di depan kaca cermin, sehingga terlihat bahwa keadilan itu adalah unsurnya objektif, unsurnya adalah apa yang bisa dibaca dan dirasakan. Maka untuk itu keadilan itu adalah yang paling pertama, bahwa adil itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak semua orang kemudian bisa tahu bahwa adil itu menurut dirinya sendiri, menurut negaranya sendiri. Sekarang kita mendengar bahwa orang Israel itu menuntut keadilan.
keadilan bahwa saat mereka diserang bahasanya oleh kaum mujahidin yang ingin memerdekakan dirinya, maka ketika melepaskan roket ke Israel disangkanya bahwa mereka dizalimi. Hari ini orang-orang Israel kemudian menyuruh dunia bahwa mereka diserang, dizalimi. Bisa jadi bahwa sesungguhnya keadilan yang dimaksud bukan keadilan yang hakiki, tapi keadilan yang sudah dimanipulasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad Ibn Himar radhiyallahu an, ahlul jannati thalathatun, penghuni surga itu ada 3. Sultanun muqsitun, pemimpin yang adil. Nanti kita akan tahu pemimpin itu tidak harus kemudian kita melihat yang disebut pemimpin kalau dia menjadi seorang presiden. Disebut pemimpin kalau dia seorang gubernur, seorang bupati, seorang wali kota. Kita akan juga masuk dalam bagian yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang karena kuasanya dia membawahi 10 orang saja, bahkan nanti ada kategori bahwa pemimpin itu termasuk Rabbul Bait wal Usrah, kepala rumah tangga juga masuk. Penghuni surga itu ada 3. Sultanun muqsitun, pemimpin yang adil. Wa rajulun rahimul qalbi bi kulli dhi qurba wa muslim, ada orang yang sangat lembut hatinya, menyayangi setiap kerabatnya dan setiap muslim. Ya. Rahimahullah man razaqa qalban rahiman raqiqa. Semoga Allah merahmati siapa saja di antara kita yang diberikan hati yang lembut, yang cepat terenyuh untuk memberikan rasa kasih sayangnya kepada siapapun yang membutuhkan. Rajulun raqiqul qalbi bikulli dhi qurba wa muslimin. Wa rajulun ghaniyun afifun mutasaddiqun. Yang ketiga penghuni surga adalah seseorang yang kaya. Bukan hanya kaya, afifun, kekayaannya dia dapatkan dari yang terhormat, bukan dari yang haram. Mutasaddiqun, senang dia untuk melakukan sedekah. Kembali kita untuk tadi bahwa adil itu adalah bagaimana Allah memberikan kepada seseorang untuk berbuat adil. Tidak adil karena dia punya undang-undang, tidak adil karena dia dituntut, tetapi adil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu untuk memiliki sifat adil. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu saat mengelus-ngelus, mengobati, membersihkan yaqulul ba'ir al-ajrab, saat Umar ibn Khattab datang kemudian merawat, membersihkan luka dari unta-unta sedekah. Jadi ada unta-unta itu bagiannya bagian sedekah. Maksudnya dulu kalau orang kena zakat dari hewan ternak, kemudian zakatnya berupa hewan ternak juga. Nah saat itu Umar ibn Khattab radhiyallahu an sedang merawat, ya mungkin borok atau kudis dari unta-unta sedekah ini. Diobatinya, dirawatnya, sembari berkata, inni akhafu an us'ala anka yaumal qiyamah. Aku melakukan ini di hadapannya hanya seekor unta saja, di hadapannya unta yang mungkin tidak bicara, di hadapannya unta yang mungkin tidak bisa demo, di hadapannya adalah unta yang tidak bisa membuat petisi, di hadapannya unta yang tidak bisa membuat pesan berantai kemana-mana. Cukup bahwa Umar ibn Khattab mengatakan, sesungguhnya aku khawatir nanti ketika membiarkan engkau terluka seperti ini, punya penyakit seperti ini, kau hanya seekor unta. Inni akhafu an us'ala anka yaumal qiyamah. Aku khawatir bahwa aku akan ditanya nanti di yaumul qiyamah. Hari ini kita berbicara tentang yang disebut adil untuk kebanyakan orang yang membutuhkan keadilan dengan kekurangan kapasitas
atau kekurangan orang yang bisa memenuhi rasa adil tersebut. Tetapi bukan berarti bahwa sesungguhnya kita tidak akan memiliki orang yang berdasarkan ketentuan bisa memberikan rasa adil dan dia seorang pemimpin yang adil. Ada kaitan yang harus kita pikirkan bersama sebelum kita menginginkan seorang pemimpin yang adil. Apa? Kitanya sendiri sebagai masyarakat, kitanya sendiri sebagai umat, kitanya sendiri sebagai rakyat. Sebelum pemimpin itu lahir dari kitanya sendiri, maka perlu kita menata diri sebagai bagian dari umat ini, sebagai bagian dari rakyat ini, sebagai bagian dari bangsa ini. Untuk kita perlihatkan keadilan itu juga adalah nampak keadilan terhadap diri kita sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang adil. Sebelum kita memiliki pemimpin yang adil, kita pun tahu keadilan itu seperti apa dan bagaimana keadilan itu bisa diwujudkan secara bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muqsitina indallah ala manabir min nur. Pemimpin-pemimpin yang adil si Allah nanti di yaumul qiyamah, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Orang-orang yang senantiasa adil dalam hukum saat mereka melaksanakan hukum tersebut. Orang-orang yang adil terhadap keluarganya dan orang-orang yang adil terhadap siapapun yang dipimpinnya. Saya ingin mengakhiri khutbah Jumat pada siang hari ini tentang dialog seorang istri dengan seorang khalifah. Istri itu, permaisuri itu, nama adalah Fatimah bintu Abdul Malik. Sementara suaminya, sang khalifah, adalah Umar ibn Abdul Aziz. Satu waktu Fatimah radhiyallahu anha menemui Umar ibn Abdul Aziz sedang menangis. Kemudian ditanyakan apa sebab menangisnya. Lalu Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya aku telah diangkat untuk memimpin urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang warna hitam kulitnya, yang warna merah, semuanya aku pimpin. Maka aku berpikir ketika aku menjadi pemimpin ini, di hadapan aku ada orang yang fakir, ada yang lapar, ada yang sakit, ada yang terlantar, ada yang tidak punya pakaian, ada yang dalam kesusahan yang sangat, ada yang teraniaya, ada yang terpaksa, ada yang asing tertawan, ada orang tua yang papa, ada yang punya keluarga tetapi sangat miskin, ada harta yang sedikit. Semuanya mereka itu aku lihat di penghujung bumi di mana aku pimpin, utara, barat, timur dan selatannya. Kemudian kata beliau, fa'alimtu anna rabbi sa'ilani, maka aku yakin, aku tahu bahwa Rabbku akan bertanya kepada aku tentang mereka semuanya yaumul qiyamah. Fa khasyitu alla tasbut li hujjatun, maka aku khawatir nanti di yaumul qiyamah bahwa aku dihadapkan dengan semua yang tadi, lalu aku tidak punya sedikit pun hujjah. Bagaimana aku menjelaskan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca untuk kita punya pertanggungjawaban
sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, tahu sebelum kita punya hak dan mendapatkan hak itu, tetapi kita sudah sangat yakin tentang kewajibannya. Kewajibannya jauh lebih dahsyat daripada hak yang bisa kita ambil. Banyak para umara melepaskan apa yang menjadi haknya agar apa yang menjadi kewajibannya bisa ditunaikan dengan baik dan agar tidak dituntut nanti di yaumul qiyamah. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa orang dengan kriteria pemimpin di level tinggi atau kecil pun tangannya terbelenggu di yaumul qiyamah. Yang akan melepaskan belenggu dia hanyalah kebaikan dia, hanyalah adilnya dia, hanyalah kebaikannya dia, hanyalah kasih sayangnya dia. Itu yang akan bisa melepaskan belenggu dia sebagai seorang pemimpin di yaumul qiyamah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ansur al-muslimin al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran azizan min indik. Allahumma arhamhum. Allahumma thabbit qulubahum. Allahumma anzil alaihimus sakinata. Allahumma najjihim min aduwwihim. Allahumma aftah lahum fathan qariba. Allahumma aftah lahum fathan qariba. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma dammirhum. Allahumma masiqhum kulla mumazzaq. Ya Allah, kami mohon dengan segala nama-Mu yang luhur dan sifat-Mu yang agung, berikanlah kepada kami rakyat Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang akan menegakkan apa menjadi hak-hak kami sebagai rakyatnya. Berikanlah kepada pemimpin kami segala taufik dari Engkau untuk bisa membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang akan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, pemimpin yang akan menegakkan apa yang menjadi ketentuannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin yang merawat semua kasih sayang kepada bangsanya, yang menunjukkan kepada umat apa yang menjadi hidayahnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tattaqun. Wa aqimus shalah. Albina TV, membina iman, ilmu dan akhlak.